Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agnia dengan NPM 2022 13500 dari kelas R7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian akhir saya tentang pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Huri Suhendri, MPD. Masuk ke bab 1, yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Menurut National Council of Teacher Mathematics atau NCTM, salah satu kompetensi dalam pembelajaran matematika yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, penelitian sebelumnya telah dilakukan, yang dilakukan oleh Nur Fauzia dan kawan-kawan tahun 2022, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika tergolong rendah dengan rata-rata 5,47. Nah, hal ini diperkuat oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Jasmine Lasdianto dan kawan-kawan yang menghasilkan pemecahan masalah matematika siswa ini masih rendah dengan presentasi kategori rendah sebesar 42,87%. Nah, jadi kondisi rendahnya ini juga terjadi di kelas 10 J SMAN 3 Taman Selatan. Nah, ini bisa dilihat dari rendahnya rata-rata nilai ulangan harian sebesar 65. Penyebab rendahnya kemampuan ini antara lain adalah pendekatan pengajaran yang masih berfokus pada hafalan rumus tanpa mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Tanjung tahun 2025. Nah, keberhasilan siswa dalam mencahaykan soal matematika ini bisa dipengaruhi juga oleh faktor internal seperti gaya kognitif. Nah, gaya kognitif ini merujuk pada cara individu mengenali, mengingat, mencari, dan menemukan solusi suatu masalah menurut Pradiarti dan Subanji tahun 2022. Nah, perbedaan gaya kognitif yang dimiliki oleh siswa dapat mempengaruhi bagaimana siswa memahami informasi, memilih strategi pemecahan masalah, dan bagaimana mereka merespon kesulitan yang dihadapi saat menyelesaikan soal matematika. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di Indonesia yang juga terjadi di kelas 10 SMAN 3 Tambun Selatan. Yang kedua, kurangnya penekanan pada soal pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang ketiga, perlu adanya pengujian empiris tentang pengaruh gaya kognitif felt independent dan felt dependent terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Serta yang terakhir adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana gaya kognitif memengaruhi setiap tahapan pemecahan masalah. Rumusan masalah yang yaitu apakah terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Lalu tujuan penelitiannya adalah terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis adalah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana gaya kognitif, khususnya felt dependent dan felt independent, berinteraksi dan memengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Cara praktis sebagai wawasan pendidik agar memahami bagaimana gaya kognitif siswa dapat memengaruhi pembelajaran sehingga kualitas pembelajarannya dapat meningkat karena pendekatan pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dengan mempertimbangkan gaya kognitif yang dimiliki oleh siswa. Masuk ke bab 2 yang akan dibahas pertama adalah hakikat kemampuan pemecahan masalah matematika. Menurut Damayanti dan Kartini tahun 2022, kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kompetensi dasar yang melibatkan proses berpikir kritis, kreatif, dan analisis yang bisa membantu siswa dalam memahami dan menyelesaikan berbagai jenis masalah matematika dalam pembelajaran maupun masalah kontekstual. Nah, kemampuan ini mencerminkan esensi pencapaian belajar matematika yang sesungguhnya karena dapat mengukur sejauh mana siswa memahami konsep-konsep matematika serta menjadi indikator keberhasilan proses pembelajaran menurut Rianti dan Surya tahun 2025.
Indikator pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan pemecahan masalah Polya diuraikan dalam tabel berikut ini. Nah, jadi tahapan Polya dibagi menjadi 4. Yang pertama memahami masalah. Nah, di sini siswa dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Tahapan Polya yang kedua adalah merencanakan penyelesaian masalah. Nah, indikatornya siswa dapat mengidentifikasi masalah dan mencari cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian masalah. Nah, siswa melaksanakan rencana penyelesaian dengan memeriksa setiap langkah yang telah dilakukan. Nah, yang keempat adalah memeriksa kembali hasil. Nah, indikatornya adalah siswa memeriksa kembali kebenaran jawaban yang telah diperoleh. Yang kedua, mengenai hakikat gaya kognitif. Nah, gaya kognitif adalah sikap, preferensi, atau strategi unik yang membentuk cara seseorang mengingat, berpikir, memecahkan masalah, dan menerima informasi. Menurut Azahra dan Subakti tahun 2024. Nah, Nufus dan kawan-kawan tahun 2025 menambahkan bahwa gaya kognitif ini adalah perbedaan antar individu dalam cara mereka membuat, mengatur, dan mengolah informasi dengan karakteristik yang bersifat menetap atau permanen. Jenis-jenis gaya kognitif yang khusus dibahas dalam penelitian kali ini ada dua, yaitu fault independent dan fault dependent. Nah, fault independent menurut Amalia dan kawan-kawan ini cirinya siswa dengan gaya kognitif field independent punya kemampuan yang analitis, memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, dan lebih suka belajar sendiri. Senada dengan itu, Lestari menjelaskan juga bahwa individu field independent mempunyai kemampuan membuat kesimpulan secara independen. Nah, sedangkan gaya kognitif field dependent menurut Amalia dan kawan-kawan tahun 2022 adalah siswa yang membutuhkan petunjuk yang lebih rinci untuk memecahkan suatu masalah. Siswa ini lebih suka bekerja berkelompok atau bekerja bersama dengan teman-temannya yang lain dan memerlukan motivasi atau dorongan dari orang lain atau ekstrinsik. Nah, beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan. Nah, ada dua penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama, yakni Budi Astuti tahun 2020 dengan judul Pengaruh Gaya Kognitif dan Resiliensi Matematis terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika yang dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu 0,00 lebih kurang dari 0,05 dan F hitungnya sebesar 13,189. Nah, penelitian kedua dilakukan oleh Adrian Patingki dan kawan-kawan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,60 artinya terdapat hubungan antara gaya kognitif siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah keterampilan mendasar yang melibatkan proses kognitif kompleks mulai dari memahami, menganalisis, hingga menentukan solusi dari berbagai masalah baik secara teoritis maupun masalah kontekstual. Nah, dalam hal ini, gaya kognitif memiliki peran penting sebagai cara unik dan konsisten tiap individu dalam memproses informasi yang dapat mempengaruhi cara siswa menerima, memikirkan, dan menyelesaikan masalah matematika. Dengan demikian, diduga adanya pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh yang signifikan gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya, bab 3. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 3 Tambun Selatan dengan jadwal penelitian yaitu yang pertama penyusunan proposal, penyusunan instrumen, pelaksanaan kegiatannya mulai dari bulan Mei hingga bulan Juni, lalu analisis datanya pada bulan Juni hingga bulan Juli, dan penyusunan laporannya pada bulan Juli 2026. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei ex post facto.
Desain penelitiannya yaitu gaya kognitif felt dependent sebagai X1, gaya kognitif felt independent sebagai X2, lalu kemampuan pemecahan masalah matematika sebagai Y. Nah, populasi targetnya adalah seluruh siswa kelas 10 SMA N 3 Taman Satan. Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah 3 kelas 10 SMA N 3 Taman Satan, yaitu kelas 10G, 10I, dan 10J. Nah, sampel dan teknik sampel yaitu menggunakan teknik random sampling, sehingga yang menjadi sampel dengan penelitian ini yaitu kelas 10J sebanyak 45 siswa. Variabel terikat yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Variabel bebasnya adalah gaya kognitif, felt independent, dan felt dependent. Nah, sumber dan teknik pengumpulan data dari gaya kognitif sendiri hingga kemampuan pemecahan masalah matematika, sumber datanya diperoleh dari siswa, teknik pengumpulan datanya, gaya kognitif itu mengisi kuesioner atau angket. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematika diukur dengan tes esai. Kisi-kisi instrumen kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yaitu ini secara umum membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dengan kompetensinya yaitu menyusun sistem persamaan 3 variabel dari masalah kontekstual. Lalu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, semua soalnya yaitu sebanyak 5 soal dan pada ranah kognitif yang sama yaitu C4. Kisi-kisi instrumen gaya kognitif. Nah, ini indikatornya disesuaikan dengan ciri-ciri siswa pada gaya kognitif felt dependent dan felt independent dengan jumlah butir pertanyaan sebanyak 40 soal. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. H0 dengan beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0, keterangan H0 terdapat pengaruh gaya kognitif X terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. H1 adalah tidak terdapat pengaruh gaya kognitif X terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sekian presentasi saya mengenai seminar proposal tugas akhir saya tentang pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.